Ingat, jika mendengar kata hancur, game over atau bakpao. Mungkinkah orang ini adalah sutradara di balik drama Sang Papa? Nah, apakah dia seorang good advocate atau devil's advocate? Jawabannya ada di Q&A. Saya Andini Effendi. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Q&A malam ini. Frederick Yunadi berprofesi sebagai advokat sejak 1972. Selama puluhan tahun berkarir, ia kemudian mendirikan kantor pengacara Yunadi and Associates. Nama Frederick Yunadi mencuat setelah menangani kasus-kasus besar, salah satunya perkara kasus dugaan korupsi 10 mobil Crane Pelindo II. Kini namanya kembali santer diberitakan terkait pembelaannya terhadap tersangka kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Pengacara kontroversial ini menjadi sorotan publik dan media lantaran berbagai pernyataan yang menggelitik terkait kecelakaan Setia Novanto seperti bakpao dan game over. Bapak Frederick Yunadi, siapa yang tidak kenal? Pak Frederick, kuasa hukum yang menjadi seorang newsmaker bisa dikatakan dalam minggu ini. Terima kasih sudah datang bersama kami di Q&A. Pak Frederick. Mbak Frederick, waktu perjalanan ke sini ngecek-ngecek tweet saya nggak gitu? Kira-kira saya mencemarkan nama baik atau apa sehingga mau dilaporin gitu ke polisi? Saya nggak pernah buat tweet. Oh, nggak pernah buat tweet. Jadi kalau misalnya yang dilaporin tweet, tapi Bapak nggak itu? pernah saya buka, nggak pernah saya lihat gitu. Oh gitu. Sosial media sekarang sudah saya jauhin gitu. Udah jauhin. Jadi kalau ada berapa puluhan akun sosial media account yang dilaporkan, itu bukan Bapak sendiri yang menelusuri? Bukan, dari tim. Dari tim. Dan kemudian Bapak kalau ngeluarin statement-statement yang bisa dikatakan kontroversial itu tuh emang spontan atau memang sudah diukur gitu akan menyatakan seperti itu? Segala sesuatu itu pasti spontan. Pasti spontan ya, jadi memang Bapak impulsif. Tidak kontroversial karena itu dilihat dari kacamata mana ya. Jadi saya hanya melihat dari sudut kacamata saya gitu. Okay. Jadi ada pihak yang tidak senang, ada pihak yang merasa tidak benar. Ya hak-hak setiap masyarakat itu punya hak untuk mengkritik dan dikritik. Oke, Yeah. Berbicara dari kacamata siapa, ada 9 orang kacamata yang ada di sini, itu bintang tamu kami pada malam hari ini, tepuk tangannya dulu. Kayak saya ini salah nggak kalau saya bikin begini, bikin lagu. Hati-hati kamu. Yang Bapak bayangkan itu bapaunya ukuran berapa sih Pak sebetulnya? Pak Frederick jujur ya mengatakan bahwa maha curcur tadi nggak lihat langsung beliau ini. Nggak dipakai di kepala, kepalanya sepi. Saya yakin ini yang lain-lain pasti akan nanya-nanya yang tajam. Kalau saya khusus membela. Praduga bersalah. Enggak. Dan bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah ini dengan hal orang pengacara yang profesional, menjunjung tinggi hukum, tapi di atas hukum. Karena dari Bapak Setia Novanto dengan paut yang listrik dan hancur curcurnya. Kemudian dinyatakan gagal ketika uji kepatutan dan kelayakan. Terima kasih teman-teman sudah hadir bersama kami di sini. Kalau kita lihat dari Pak Frederick ini kan pasti nggak akan lupa terkait dengan statement-statement kontroversialnya. Tadi saya udah sebut beberapa, ada soal game over, bakpao dan segala macamnya. Siapa yang ingin bertanya duluan di sini? Silakan Melisa. Saya duluan Pak. Silakan. Saya Melisa sebagai Ketua DPRP Dewan Perwakilan Rakyat Pendek. Ya, saya punya pertanyaan. Makanya yang lainnya pada duduk ya biasanya nanya ini. Saya duduk mau berdiri soalnya sama aja Pak, saya berdiri aja ya, nggak apa-apa ya. Saya punya beberapa pertanyaan, Bapak jawabnya cepat-cepat kan ya Pak. Ya. 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16. PIN ATM Bapak Nggak ada. masih waras. Luar biasa loh. Masih waras. Oke. Good advocate, silakan Bang Effendi. Ya kalau saya justru malam ini khusus hadir buat membela Bapak. Wah, luar Ya kan biasa. saya yakin ini yang lain-lain pasti akan nanya-nanya yang tajam. Kalau saya khusus membela. Praduga bersalah. Enggak, Pak enggak, Effendi. membela. Saya datang ke sini karena memang Enggak bagus. ingin menjadi pembela dari pembela. Oh, iya Pembela dari pengacara. Misalnya tadi ya, dipersoalkan oleh publik kata bakpao. Saya pikir Bapak ini ada benarnya. Karena bakpao itu ukurannya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Contohnya Olga. Bakpao dalam dimsum kan kecil itu. Ya, Kecil nggak besar. Terus ada kata-kata misalnya mobilnya hancur curcur. Itu juga nggak mesti seperti itu. Misalnya orang bilang hatiku hancur mengenang di kau. Hatinya kan nggak hancur. Betul nggak? Juga kalimat bahwa Setia Novanto game over misalnya. Itu kan kalau dalam permainan game over lalu masukin koin main lagi. Betul nggak? Jadi Bapak benar, saya belain. Tapi
pertanyaan saya, ya kan? Itu Bapak tadi spontan kan bicara gitu ya? Udah dinaikin bakal jatuh ini. Enggak, bukan. Pertanyaannya adalah habis bicara itu, Bapak analisis nggak akibatnya bagi Setia Novanto gitu? Atau kira-kira perasaan publik mendengarnya seperti apa? Apa yang saya bicarakan itu hanya spontan dan itu adalah kebiasaan. Saya asal Surabaya. Orang Surabaya kalau ngomong gede, gedenya luar biasa, ya kan? Mati-mati bener, kan gitu kan? Jadi kalau kita ngomong masalahnya itu hancur-cur, ya itu kan kalau kita orang Surabaya itu suatu hal yang sangat, sini kalau ada orang Surabaya pasti tahu watak kita bicara itu hal yang sangat biasa dan tidak ada sesuatu yang surprise. Tapi mungkin bagi orang daerah lain ya mungkin menganggap kenapa begitu. Saya spontan mendapat laporan dari ajudan kecelakaan mobilnya hancur katanya gitu. Bapak pingsan, segera diselamatkan. Pertama mobil dibuang, tapi tinggal saya bilang nggak perlu diurusin. Saya bilang gitu kan, orang harus diselamatkan terlebih dahulu, cari rumah sakit terdekat. Nah, wartawan tanya saya bagaimana keadaan. Menurut laporan dari ajudan, mobilnya hancur-cur. Menurut keterangan kan, kacanya pecah, orangnya luka, pingsan. Saya hanya menceritakan apa yang saya dapat info pertama kali dari ajudan. Jadi Bapak belum lihat tapi kondisinya Oh tidak. Oh yang salah sudah. Kalau salah Pak Setnov ajudan. saya lihat, saya tidak tahu hancur. Sampai hari ini pun saya nggak pernah lihat mobilnya. Oke, tapi kalau kondisi Pak Setia Novanto pada saat itu Bapak udah lihat? Oh iya jelas, Yang memang Bapak dia bilang Mbak pingsan. Pau itu jadi udah lihat? Iya, kondisi jadi Pak dalam hal Mbak. ini kalau Mbak Pau orang Surabaya itu misalkan gini kan, gini, kalau sekarang saya berantem, saya hajar orang, ya kan kepalanya benjut itu sebesar Mbak Pau. Oke, Mbak Olga silakan. dulu. Saya agak penasaran sebetulnya karena seperti Bang Egy tadi bilang ada ukuran bakpao yang beraneka ragam. Yang Bapak bayangkan itu bakpaonya ukuran berapa sih Pak sebetulnya? Ya, bakpaunya lebih kecil dari mini bakpao. Nah, kalau kita ada mini siomay kan gitu, ada ini mini karena memang kepalanya itu benjut. Itu kan masih kelihatannya semacam seginilah. Jadi ini kan bakpao mini. Ini akhirnya menjadi sesuatu sindiran, orang menganggap itu sesuatu hal yang bagi saya nggak pernah pikirin kan. Saya menceritakan menurut versi saya. Tapi tadi menjawab pertanyaan dari Bang saya Effendi. belum selesai. Akibatnya dampaknya terhadap klien menurut Anda, Bapak, dengan statement-statement ini seperti apa? Karena menurut saya udah bicarakan yang terbaik menurut versi saya. Jadi ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa tidak senang, ada yang memuji, ya kan? Ada dalam Ada hal yang ini memuji, dibuat Pak. contoh, banyak sekali. Oh yang punya restoran dimsum ya Pak? Silakan Bang Valentino. Iya, saya melihat ada sedikit persamaan antara saya dengan Pak Fredrik ya. Gimana persamaannya? Ini spesialis menciptakan kata-kata yang viral. Jebret. Bukan. Saya kan umpan terobosan, umpan membelah lautan. Umpan yang nggak pakai ngeliat namanya umpan cuek. Tendangan-tendangan yang memang bisa membelah jiwa kan begitu. Betul. Tapi itu saya udah siapin dulu Pak. Mungkin bedanya saya orang Sumatera. Jadi saya ukur dulu karena habis itu saya takut akibatnya pembulian ini kadang lebih kejam daripada pengkhianatan. Ya, saya nggak ngerti ngomong apa tuh barusan. Tapi poinnya Pak, pada saat akhirnya secara spontan menurut Bapak tadi keluar, apakah ini juga ada hubungannya dengan karena kejadian ini sepertinya membawa kejanggalan di hadapan publik Pak. Dan sehingga membuat keretakan dalam prahara keretakan rumah tangga daripada Bapak klien yang di Bapak bela. Sehingga jika terjadi itu maka akan fokus ke sana. Apakah ini ada pengalian isu dengan Bapak mengatakan bakpao tiang listrik mungkin terinspirasi dari komentator bola itu Pak? Mungkin. Jadi ada. Mungkin. Intinya ada pengalaman isu atau tidak begitu kan? Betul sekali Mbak Adi. Ada pengalaman isu atau tidak Pak? Sama sekali tidak ada. Jadi saya orangnya itu suka to the point, ya kan? Saya kalau marah, kalau perlu saya marah sampai fisik, ya kan? Kalau saya marah pakai mulut. Tapi saya tidak pernah dendam sama orang. Jadi saya bicara, saya udah pertimbangkan efeknya. Efeknya dalam hal ini saya cerita apa adanya. Kan ternyata kan sudah dibuktikan, dinyatakan sah sebagaimana itu adalah kecelakaan, bukan rekayasa oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Jadi tiada orang bisa memberikan suatu statement atau penilaian kecuali adalah yang pihak yang berwajib. Sehingga saya merasa puas karena ya buktinya memang betul. Kalau memang rekayasa silakan you proses kan. Karena yang dalam hal ini yang jadi kecelakaan itu kan klien saya bukan saya. Oke. Ya, kan Sekarang gitu. saya tanya ke Bang Abdul Kohar. Ya.
Silakan Bang. Pak, tadi kan misalnya saya nggak pikir dampaknya apa dan seterusnya. Perkara berbeda antara kata orang dan yang kenyataannya, saya juga nggak pikir kan, Bapak bilang seperti itu. Berkaitan dengan implikasi, berarti kalau ada orang yang berpendapat begini, oh berarti Pak Frederick ini sudah terbiasa ngibul, dalam tanda kutip ya, ngibul mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Sehingga apa yang dikatakan tentang Setnov pun juga bukan sebenarnya. Nah, kalau seperti itu gimana Pak?